Oke, selamat malam semua. Kita update dulu ya untuk pergerakan daripada penerusan video yang kemarin. Kita mulai dulu dari indeks dolar ya, sesuai antisipasi kalau misalkan indeks dolar itu untuk minggu ini masih ada potensial untuk kuat ke atas, tetapi mesti diwaspadai ya karena nanti malam itu kan juga ada rilis dua berita atau di kalender ekonominya produk domestik brutonya atau PDB-nya itu yang sebelumnya 4,9% diperkirakan menurun menjadi 3,2%. Nah, aktualnya berapa? Kalau misalkan aktual yang keluar itu nanti 3,2% atau di bawahnya, ini mungkin bisa ngedorong untuk indeks dolar itu lanjut pelemahan kembali, tetapi mesti diantisipasi batasnya untuk pelemahan ini masih dalam batasan kategori terkoreksi, jadi masih belum downtrend kembali. Kemudian yang kedua adalah klaim pengangguran awal yang diperkirakan itu data sebelumnya 210, entah itu nanti ada revisi atau enggak, tetapi aktualnya itu diperkirakan naik menjadi 212 kurang lebihnya. Kalau misalkan klaim pengangguran itu nanti angka yang keluar adalah di atasnya 212, ini potensial bisa ngedorong untuk indeks dolar itu terkoreksi ke bawah kembali, jadi mesti diantisipasi ataupun waspada. Lanjut ke teknikalnya, zona yang masih diantisipasi karena ini berdekatan dengan level area zona supply, meskipun malam ini berpotensi lanjut ke atas, waspada karena yang saya khawatirkan ini nanti ketika rilis data keluar mungkin akan spike ke bawah dulu baru lanjut ke atas, ini yang mesti diantisipasi. Jadi pergerakan untuk indeks dolar ini mepet banget dengan level area zona supply. Satu kondisi aja, kalau misalkan itu nanti ternyata di luar ekspektasi dari segi fundamental yang akan rilis nanti mengarah ke positif untuk USD, bisa berpotensi untuk indeks dolar ini langsung naik menuju 105.00. Tetapi kalau dari segi fundamental nanti yang rilis ataupun yang keluar itu nanti negatif, mungkin untuk indeks dolar sendiri ini akan kedorong ke bawah menguji level area yang sebelumnya menjadi resisten daripada weekly 104.27 yang saat ini berubah fungsi menjadi support. Ini mungkin akan kedorong ke bawah terlebih dahulu. Jadi masih tetap antisipasi untuk malam ini potensial terjadinya koreksi. Selanjutnya adalah untuk gold ya. Gold di video yang kemarin itu ada dua skenario sebenarnya. Kalau misalkan harga mampu tutup di atasnya resisten daripada daily yang berada di 2195, masih ada potensial ngejar R2 daripada daily ataupun support pertama daripada weekly, dan harganya itu numpuk berada di 2210, dan ini kena target untuk entry posisi buy. Ini harusnya udah keluar ya, udah TP. Jadi ini saya hapus dulu. Skenario sell otomatis karena pergerakan kemarin itu tidak mampu bergerak di bawahnya 2183, secara otomatis setup sellnya ini tercancel. Jadi malam ini untuk gold yang di planning dari video sebelumnya harusnya udah TP ya, udah keluar. Intinya pesan saya adalah jangan overtrade. Kita liatin dulu proyeksinya, akankah dia terkoreksi ke bawah atau lanjut ke atas. Kalaupun misalkan terkoreksi ke bawah, kita liatin dulu dari karena daily-nya sudah selesai. Jadi kita masuk dari segi time frame daily dulu ya untuk menentukan batasan-batasan untuk malam ini sampai dengan besok. Tentunya seperti biasa tarik high low daripada daily yang sebelumnya. Sekarang kan tanggal 28, berarti nariknya adalah dari high low-nya yang berada di level area tanggal 27. Kalau dilihat dari pergerakan untuk hari ini signifikan kuat ke atas tentunya, tetapi dari segi targetnya dari daily ya, support resisten daily untuk pergerakan malam ini sampai dengan besok, batasan fokus ataupun batasan pantau maksimal ada di R3 dan R4-nya itu kurang lebih di kisaran level area 2218 sampai dengan 2225, pembulatan zona yang di blok hijau. Jadi fokusnya untuk malam ini adalah di R3 dan R4-nya batasan maksimal kalaupun harga mampu kuat ke atas mencapai level area tersebut. Tetapi kita lihatin dulu dari segi time frame H1-nya. Pergerakan dari segi time frame H1, harga ini kuat banget ke atas. Zona yang dipantau kalau misalkan ya terjadinya sedikit koreksi ke bawah, ini masih ada resisten yang kedua daripada daily-nya yang berada di 2205. Akankah dia
terkoreksi dulu sebelum lanjut ke atas, atau justru malah gold ini bablas ke atas dulu mengambil resisten 3 dan 4 sebagai fokusnya untuk malam ini 2218 sampai dengan 2225 pembulatan ya sebagai risiko price levelnya, baru gold ini yang saya khawatirkan lanjut ke bawah kembali. Jadi antisipasinya karena target kemarin sudah kena, sudah TP, saran saya adalah wait and see dulu. Zona pantaunya kalau misalkan perhatikan level area yang di blok biru. Kalau misalkan dari segi time frame H1 atau H4 untuk malam ini, ketika harga mampu tutup kembali atau bergerak di bawahnya 2205, ini mungkin potensial untuk gold ini dari segi time frame kecil akan terkoreksi terlebih dahulu menuju zona demand baru yang bertumpuk dengan R pertama daripada daily yang berada di 2194, kemungkinan baru akan lanjut ke atas. Ini yang mesti diantisipasi. Tetapi kalau misalkan dia ngambil atas dulu sebagai R3 dan R4, fokusnya adalah perhatikan aja selama harga tidak mampu tutup di atasnya 2225, tinggal satu kondisi aja, cari konfirmasi pembalikan arah ketika harga ini mampu bergerak balik di bawahnya 2218, baru dari segi time frame kecil mungkin cari konfirmasi yang valid untuk pembalikan arah, baru entry sell sih sebenarnya nggak masalah. Kalau untuk saya pribadi, saya tidak menyarankan untuk ancang-ancang cari setup sell selama yang pertama adalah harga tidak mampu bergerak di bawahnya 2205, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalkan harga ke atas terlebih dahulu, selama zona 2225 ini tidak di break, keluar kembali, tutup di bawahnya 2218, mungkin ini oke kalau ancang-ancang cari setup sell untuk skenario yang kedua. Jadi kesimpulannya untuk gold malam ini adalah ada dua, tunggu di atas di level area antara 2218 sampai dengan 2225 untuk ancang-ancang cari setup sell kembali, atau gold ini harga mampu tutup di bawahnya 2205 terlebih dahulu, baru mungkin akan ngejar yang sebelumnya menjadi level area resisten pertamanya daripada daily, saat ini adalah berubah fungsi menjadi level area support yang berada di level area 2194, dan ini kalau kita ukur ruang geraknya itu sekitar 120-an pip ya kurang lebihnya. Masih ada ruang gerak sekitar, untuk daily sih cukup 100-an pip pergerakan sih ini oke kalau mau nargetin jangka pendek tentunya. Perlu diwaspadai ya, karena nanti malam juga akan rilis berita fundamental ya, yang saya khawatirkan itu kalau misalkan itu nanti negatif untuk USD, ini bisa mendadak langsung menuju level area 2225, yang ini yang saya khawatirkan. Jadi untuk saat ini karena target kemarin sudah TP, dua skenario untuk malam ini sampai dengan besok ini akan saya tunggu dulu. Skenario pertama adalah harga mampu bergerak kembali, tutup di atasnya di bawahnya 2205. Baru nanti dari segi time frame kecil, selama harga tidak mampu bergerak balik di atasnya 2210, ini mungkin saya akan cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya TP pertama 2193 dan TP kedua ada di 2185. Ini skenario yang pertama. Tetapi skenario yang kedua, kalau misalkan ini gold lanjut ke atas dulu, karena ini masih ada potensial rally base rally, fokusnya adalah 2218 dan 2225. Selama harga tidak mampu bergerak ataupun break level area 2225, satu kondisi tutup balik di bawahnya 2218, mungkin ini bisa dijadikan referensi ataupun ancang-ancang cari setup sell kembali dengan targetnya sama, TP1 2193, TP2 ada di 2185. Jadi ada dua skenario. Saran saya adalah wait and see dulu, jangan buru-buru masuk ke market terlebih dahulu kalaupun tidak ada konfirmasi yang valid. Intinya itu aja. Yang kedua adalah perhatikan yang rilis data fundamental yang nanti ya, itu harap diwaspadai, tetap standby. Jangan buru-buru masuk ke market selama belum ada konfirmasi. Kalau misalkan digambar sebagai kesimpulan akhir penerusan video ini, opsinya adalah wait and see dulu,
Planning adalah penjualan tentunya dengan risiko stop loss itu kurang lebih ada di 220, itu skenario yang pertama. Kemudian TP1 2193 ini ruang gerak sekitar 120 pip dan TP2 itu ruang gerak sekitar 200 pip yang berada di 2185. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, setupnya adalah sell juga, tetapi pastikan ada konfirmasi pembalikan arah yang valid. Kalau misalkan tidak valid, jangan diambil dulu. Entry tentunya berada di bawahnya 2218 selama sudah terjadi konfirmasi tentunya. Tetapi dari segi stop lossnya ruang gerak sekitar amannya sih 130 pip di atas ya, 2231 atau 32 sebenarnya. Tetapi dari segi targetnya TP1-nya sama 2193, ini ruang gerak sekitar 240 pip dan TP2 ruang gerak sekitar 330 pip. Ini mungkin oke kalau misalkan dijadikan referensi atau gambaran malam ini sampai dengan besok ya. Nanti kita liatin dulu proyeksinya itu seperti apa. Skenario ini akan tercancel kalau misalkan ya skenario yang kedua ini 2225 ini jebol, secara otomatis skenario sell ini akan tercancel. Ingat, hati-hati, jangan overload, jangan overtrade. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan resiko ditanggung masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.